Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Nugroho Heri Pramono. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial panduan pembukaan rekening pada PT CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, tutorial ini dibuat dalam rangka melakukan kampanye literasi dan inklusi keuangan dan pasar modal untuk mahasiswa Universitas Pamulang. Jadi, mahasiswa sekalian, sebelum melakukan pembukaan rekening, ada yang perlu disiapkan. Nah, rekan-rekan perlu menyiapkan iktp yang pertama, yang kedua NPWP. Namun di sini NPWP sifatnya opsional. Jadi jika rekan-rekan belum mempunyai NPWP, ya, NPWP tersebut tidak perlu dilampirkan. Ya, karena rekan-rekan belum punya. Tapi kalau yang sudah punya, silakan rekan-rekan dapat melampirkannya. Baik, nah, sudah siap semuanya ya, iktp dan NPWP-nya. Nah, jika sudah disiapkan, mari kita ke langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama adalah rekan-rekan melakukan scan barcode, ya, melakukan scan barcode. Nah, berikut barcode yang sudah disediakan. Nah, jika rekan-rekan menggunakan HP Android, nah, jika rekan-rekan menggunakan HP Android, rekan-rekan silahkan gunakan Google Lens ya, di HP rekan-rekan masing-masing, kemudian scan barcode yang sudah disediakan. Nah, jika rekan-rekan menggunakan HP-nya iPhone atau iOS, ya, rekan-rekan bisa menggunakan scan menggunakan kamera, kemudian pilih browser Safari. Nah, jika itu sudah dilakukan, rekan-rekan akan diarahkan pada halaman berikut ini. Ya. Nah, halamannya seperti ini. Rekan-rekan akan melihat ya, di handphonenya masing-masing. Nah, di sini tertera pembukaan rekening PT CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, rekan-rekan diminta untuk memasukkan alamat email yang aktif. Nah, silakan ketik alamat emailnya. Setelah itu buat kata sandi baru. Ya, buat kata sandi baru dengan minimal 8 karakter yang terdiri atas huruf besar, kecil, dan angka. Nah, setelah itu masukkan kembali kata sandi yang telah dibuat. Kalau sudah, nah, centang ya di I'm not a robot. Nah, checklist dan klik register. Nah, rekan-rekan kemudian akan dialihkan ke email. Nah, silakan rekan-rekan cek email masing-masing. Nanti di email akan ada pesan seperti ini, ya, pesan seperti ini, ya, bahwa kepada nasabah yang terhormat, ya, diminta untuk melakukan aktivasi. Ya, diminta untuk melakukan aktivasi. Nah, kemudian klik link aktivasinya, ya, klik link aktivasinya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, bahwa aktivasi sukses, silahkan lanjutkan untuk pengisian data diri. Nah, rekan-rekan bisa klik OK. Ya, kalau sudah klik OK, rekan-rekan akan dialihkan
ke halaman yang selanjutnya. Nah, halaman yang selanjutnya, rekan-rekan silahkan masukkan alamat email yang sudah didaftarkan. Ya, alamat emailnya diketik kembali, dimasukkan kembali. Nah, masukkan juga kata sandi yang sudah dibuat pada saat registrasi. Nah, jika sudah, dan checklist ya atau centang di I'm Autorobot, klik login. Nah, kemudian bagaimana jika lupa password? Ya, jika rekan-rekan lupa password, ya silahkan di sini ya jika muncul kesalahan email atau kata sandi ya silahkan klik lupa kata sandi. Klik lupa kata sandi. Nah, kemudian ulangi sampai benar email dan kata sandinya. Nah, kalau sudah, rekan-rekan akan dialihkan ke halaman untuk pengisian data diri. Nah, yang pertama, rekan-rekan diminta untuk memilih kewarganegaraan. Ya, nah di sini warga negaranya Indonesia semua ya. Silakan pilih kewarganegaraannya. Nah, setelah itu pilih kategori produk investasinya. Ya, rekan-rekan silakan pilih saham reguler. Nah, saham reguler. Nah, di saham reguler ini rekan-rekan dapat membeli semua produk investasi ya, dari saham syariah maupun yang non syariah. Nah, setelah itu rekan-rekan diminta untuk mengisi bank, ya, diminta untuk mengisi bank sebagai rekening dana nasabah. Ya, sebagai rekening dana nasabah, karena PT CGS Internasional Sekuritas sudah bekerja sama dengan Bank CIMB Syariah, ya, silahkan rekan-rekan langsung klik saja untuk pemilihan rekening dana nasabahnya ya di checklist Bank CIMB Syariah. Nah, kemudian akan ada pertanyaan, apakah sudah memiliki rekening tabungan di Bank CIMB Niaga Syariah? Nah, kalau rekan-rekan belum punya, ya, klik saja tidak, ya, klik tidak, atau kalau sudah punya, klik ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan akan diminta untuk melakukan foto iktp asli, ya, foto iktp asli, ya, silahkan difoto, ya, silahkan difoto untuk melakukan verifikasi iktp. Jika sudah, kemudian klik berikutnya. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul tampilan jenis layanannya, ya, akan muncul tampilan jenis layanannya. Nah, di jenis layanan akan ada dua jenis. Yang pertama adalah full service dan full online. Nah, apa bedanya antara full service dengan full online? Ya, bedanya kalau untuk full service, ya, transaksi Anda dapat dibantu oleh sales dengan fee transaksi. Kalau misalkan melakukan pembelian, ya, itu pihak CGS Internasional Sekuritas akan mendapatkan 0,2522%. Sedangkan kalau misalkan rekan-rekan melakukan penjualan, itu akan PT CGS Internasional Sekuritas akan mendapatkan 0,3522%. Nah, di sini rekan-rekan pilih yang full online, ya. Rekan-rekan pilih yang full online. Ya. Nah, silakan pilih yang full online, ya, diklik. Nah, kalau sudah diklik, rekan-rekan akan dialihkan ke halaman. Nah, rekan-rekan tadi sudah melakukan foto iktp. Ya. Foto iktp itu akan dengan sendirinya akan muncul nama lengkap rekan-rekan, ya, kemudian tempat tanggal lahir, ya,
kemudian kewarganegaraan, ya, dan silakan dicek terlebih dahulu apakah nama lengkapnya sudah sesuai dengan data yang ada di iktp, begitu juga dengan tempat dan tanggal lahirnya. Nah, silakan pilih jenis kelamin, kewarganegaraan, dan masukkan nama ibu kandung. Nah, setelah selesai, rekan-rekan diminta untuk menginputkan NPWP. Nah, nanti akan ada pertanyaan, apakah memiliki NPWP? Ya, kalau rekan-rekan memiliki NPWP, silahkan pilih ada. Tetapi kalau rekan-rekan tidak memiliki NPWP, pilih tidak ada. Ya, jadi ini sifatnya tidak wajib. Ya, jadi kalau misalkan rekan-rekan belum memiliki NPWP, ya, rekan-rekan boleh pilih tidak memiliki NPWP. Setelah itu pilih status perkawinan. Kalau yang sudah menikah, ya pilih klik menikah. Kalau yang masih lajang, pilih lajang. Ya, dan masukkan juga agama, ya, sesuai dengan agama rekan-rekan masing-masing. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjut. Ya, rekan-rekan setelah mengisi data pribadi tersebut akan dialihkan untuk mengisi alamat. Ya, silahkan pilih alamat sesuai dengan KTP, ya, kemudian nomor handphone atau WA yang aktif, ya, alamat email yang aktif, kemudian masukkan ahli waris. Ya. Nah, untuk ahli waris, ya, jika Anda saat ini statusnya menikah, bisa menggunakan nama suami atau istri, ya, untuk dijadikan ahli warisnya. Nah, untuk yang statusnya belum menikah, bisa menggunakan nama ibu kandung, ya, untuk dijadikan ahli waris. Nah, rekan-rekan juga bisa melakukan simpan draft terlebih dahulu, ya, agar kalau misalkan ada kekeliruan tidak mengulang dari awal, tetapi sudah disimpan di draft. Nah, misalkan ketika muncul notifikasi, ya, seperti ini, data tidak valid, ya, silakan hubungi CSO kami. Nah, pastikan iktp, ya, pastikan iktp, ya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIK KTP, nama ibu kandung yang diinputkan itu sudah sesuai dengan data di Dukcapil. Ya, kalau itu sudah sesuai, pasti akan valid, tidak muncul notifikasi atau keterangan seperti ini. Ya, nah, kalau sudah valid semuanya, rekan-rekan akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Ya, halaman selanjutnya adalah mengisi data pekerjaan. Nah, di sini silakan rekan-rekan pilih pekerjaan sebagai pengusaha, ya, atau wirausaha, ya. Jadi semua mahasiswa, silakan pilih pekerjaannya pengusaha atau wirausaha, ya. Sumber dananya berasal dari hasil usaha, ya. Sumber dananya berasal dari hasil usaha. Nah, kemudian nama perusahaan bisa disesuaikan dengan nama Anda, ya, misalkan Wisnu Online Shop, ya. Kemudian jabatannya sebagai pemilik, bidang usahanya adalah toko online, ya. Kemudian lama bekerjanya diisi 2 tahun 1 bulan. Nah, pendapatan kotor per tahunnya diisi 50 sampai 100 juta. Nah, alamat kantor bisa diisikan sesuai dengan alamat KTP. Itu ya, rekan-rekan sekalian, ini estimasi pendapatan kotor per tahun, ya, bukan per bulan. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, silakan mengisi data lain, ya. Kalau misalkan ternyata rekan-rekan adalah karyawan, bukan pengusaha, ya, berarti silakan pilih pekerjaan sebagai pegawai swasta, ya, masukkan nama
sumber ya, masukkan sumber dananya, ya, sumber dananya itu berasal dari gaji, ya, kemudian silahkan memilih pendapatan per tahunnya, ya, akumulasi pendapatan selama 1 tahun, misalkan 100 sampai 500 juta atau 50 sampai 100 juta. Kemudian masukkan alamat kantor atau usaha dengan lengkap. Nah, jika itu sudah diisi, ya, rekan-rekan boleh menyimpannya dalam draft dulu, ya, boleh menyimpannya dalam draft dulu, agar kalau misalkan ada data yang terlewat belum diisi, rekan-rekan tidak mengulang dari awal, tapi cukup dari yang terlewat saja. Nah, untuk telepon kantor dan email kantor, ya, yang harus diinputkan itu tidak wajib. Nah, kalau misalkan mau diisi silahkan, kalau tidak diisi juga silahkan. Nah, jika sudah data yang input dirasa benar, klik berikutnya, ya, klik berikutnya, rekan-rekan akan dialihkan ke tampilan ada informasi tambahan, ya, ada informasi tambahan. Nah, di informasi tambahan tersebut terkait investasi, ya, informasi untuk investasi. Nah, apa tujuan investasi rekan-rekan, ya? Nanti silahkan diisi apakah untuk keuntungan, investasi jangka panjang, penghasilan, spekulasi, atau lainnya. Silahkan pilih yang investasi jangka panjang. Kemudian apakah rekan-rekan sudah punya pengalaman investasi? Ya, kalau sudah, investasi di mana? Apakah saham, apakah reksadana, apakah obligasi, atau belum ada pengalaman, atau lainnya, silahkan dipilih sesuai pengalaman investasi rekan-rekan. Nah, untuk informasi tambahan, ya, yang terkait dengan CGS CIMB Sekuritas, silahkan dipilih tidak saja semuanya, ya, karena memang rekan-rekan baru pertama kali membuka akun di CGS CIMB Sekuritas, ya, jadi silahkan pilih tidak. Nah, kalau sudah, rekan-rekan akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Ya, ini fakta deklarasi. Nah, ini kalau hanya untuk warga negara asing, ya, terutama warga negara Amerika. Jadi silakan rekan-rekan centang saja yang tidak. Kalau sudah, silakan simpan draft terlebih dahulu, baru klik berikutnya. Nah, rekan-rekan akan dialihkan ke halaman yang selanjutnya, yaitu untuk pengisian data bank, ya, data bank yang akan digunakan untuk transaksi rekan-rekan. Nah, silahkan masukkan nama banknya. Ya, di sini tertera contohnya Bank CIMB Niaga. Tapi silahkan rekan-rekan pilih bank yang rekan-rekan punya. Ya, pilih bank yang rekan-rekan punya. Nah, jika rekan-rekan tidak memiliki rekening tabungan, nah, rekan-rekan harus membuat dulu. Ya, nah, silahkan bisa membuat rekening tabungan di bank yang terdekat dengan kampus. Nah, jika sudah memiliki, silahkan masukkan, ya, nama banknya, ya, cabang pembukaan rekeningnya di mana, nama lengkapnya sesuai yang tertera di rekening banknya, kemudian masukkan nomor rekening banknya. Nah, setelah itu baca persyaratan dan ketentuan, ya. Nah, silahkan dibaca. Kalau sudah dibaca, silahkan checklist, ya. Nah, jadi checklist bahwa semuanya sudah dibaca, ya, bahwa syarat atau ketentuan yang berlaku sudah dibaca. Nah, checklist kalau sudah, nah, rekan-rekan akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Halaman yang selanjutnya, rekan-rekan diminta untuk foto selfie, ya, foto selfie. Di situ sudah ada contohnya. Ya, foto selfie sudah ada contohnya. Kemudian foto selfie dengan memegang iktp, ya. Nah, itu juga sudah ada contohnya. Kemudian foto halaman depan buku tabungannya, atau kalau misalkan buku tabungannya tidak dibawa, ya, untuk di bagian dokumen buku tabungan, rekan-rekan dapat menggunakan mobile banking, ya, mobile banking rekan-rekan itu di screenshot yang menampilkan nama lengkap dan nomor rekening. Ya, kalau sudah di-upload,
upload dan lakukan tanda tangan di mobile phone rekan-rekan masing-masing. Nah, di sini ya buat tanda tangan, toret. Nah, kalau sudah klik upload signature. Nah, rekan-rekan juga diminta untuk membuat paraf ya, silakan di paraf, toret ya, kemudian upload paraf. Nah, simpan draft dulu ya agar tersimpan. Jadi kalau misalkan ada kendala jaringan atau ada data yang terlewat belum diisi, tidak mulai dari awal melainkan dari data terakhir yang rekan-rekan isi. Kalau sudah, rekan-rekan bisa preview terlebih dahulu ya. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Terima kasih sudah melengkapi data. Jadi tampilannya kewarganegaraan Indonesia ya, kategori investasi adalah saham reguler, ada verifikasi KTP ya, kemudian ada review tanda tangan dan para rekan-rekan. Nah, jika dirasa semua data yang diisi sudah benar, klik submit. Nah, rekan-rekan klik submit. Nah, begitu sudah klik submit, nah rekan-rekan akan mendapatkan pesan terima kasih ya telah memilih PT CGS International Sekuritas Indonesia. Ya, itu akan masuk ke email rekan-rekan juga ya bahwa telah selesai melakukan pembukaan akun. Nah, namun akun tersebut belum aktif ya, akun tersebut belum aktif. Nah, nanti data yang sudah diinputkan oleh rekan-rekan akan dicek terlebih dahulu ya oleh tim CSO PT CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, jika sudah lengkap datanya, nah, jadi dalam kurun waktu 2-3 hari, rekan-rekan akan mendapatkan informasi melalui email bahwa pendaftaran telah berhasil, ya, akun di PT CGS International Sekuritas Indonesia sudah aktif dan rekan-rekan akan mendapatkan email, ya, rekan-rekan akan mendapatkan email di email tersebut tentang akunnya sudah aktif, kemudian akan mendapatkan username, password dan PIN untuk memulai transaksi di PT CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, itu adalah terkait panduan atau tutorial pembuatan akun di PT CGS International Sekuritas Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menambah literasi kita yang terkait pasar modal. Nah, dan harapannya rekan-rekan juga nantinya bisa belajar bagaimana investasi di pasar modal. Terima kasih.